Aku tersandung ke sebuah desa yang penuh dengan gadis-gadis lajang. Kupikir kau bisa menemukan siapapun di sini. Dan aku tercengang. Semakin cantik dirimu, semakin sulit untuk menikah. Ada yang berumur 19 tahun dan ada yang mengejar mereka. Tapi aku tak menyukai satu pun dari mereka. Aku mulai bertanya-tanya, apakah di sini kekurangan lelaki? Atau mereka sekadar tak mau menetap? Aku memasuki desa pegunungan ini untuk ketiga kalinya hari ini. Sejujurnya, tempat ini sungguh sulit didapat. Jalan pegunungan penuh tikungan, kabut meluap dan kau tak bisa melihat dengan jelas 3 meter di depan. Tapi desa ini baru-baru ini dibom secara online. Alasannya sederhana, penuh dengan gadis-gadis lajang. Dan kebanyakan dari mereka tak berpenampilan buruh. Tapi poin paling anomali adalah hampir semuanya tak mau menikah dengan penduduk setempat. Gadis yang akan kurekam hari ini bernama Ame. 19 tahun setelah video terakhir dikirim, dia langsung diincar oleh sekumpulan orang. Seseorang meminta WeChat padaku. Seseorang meninggalkan pesan langsung mengatakan bahwa anakku bisa melakukan ini. Kupikir itu hal biasa. Hingga aku bertemu langsung dengannya hari ini. Saat aku membawa 2 ekor ayam ke halaman rumahnya, dia sedang mencuci sayur. Kamera hanya memandang lewat. Aku punya perasaan yang sangat intuitif. Orang ini tak mudah dikejar. Bukan karena dia dingin, melainkan karena dia tahu persis apa yang diinginkannya. Kuatur kameranya, aku baru membuka mulut untuk menanyakan kalimat pertama. Apakah banyak orang menikahimu baru-baru ini? Ia mengangguk dan berkata lebih banyak. Dan aku berkata, oke, apakah kau menyukainya? Ia menatapku tanpa berpikir panjang. Tanpa kalimat ini, ia langsung memblokir ucapanku nanti. Perlu kau ketahui, ada banyak orang yang menambahkannya dengan kondisi baik. Bahkan di luar negeri. Aku tak percaya pada kejahatan. Tetap bertanya pada siapa pun. Ia menggeleng, masih sangat tenang. Kali ini, aku sudah merasa ada yang tak beres. Ini bukan pilihan, ini adalah filter. Aku hanya mengisi pertanyaan, lalu memperjelas apa yang kau inginkan. Ia bicara perlahan kali ini, tapi setiap kata jelas. Sedikit lebih tinggi, agar terlihat enak dipandang. Dan kemudian ia berhenti. Katakanlah kau ingin menghasilkan uang. Aku bertanya berapa asam dalam sebulan. Ia mendongak menatapku. Serius lebih dari 30 juta. Aku tertawa di tempat. Bukan ejekan. Ini semacam hal. Kau serius? Harus menertawakanku. Kalau begitu aku hampir sama. Ia juga tertawa tapi tak menjawab. Tawa itu sebenarnya penolakan. Sekarang kau mungkin berpikir itu terlalu berlebihan untuk ditanyakan. Tapi jika kau tinggal di sini sehari, akan mengerti. Ia tak mengatakannya dengan santai. Apa yang dilakukan gadis-gadis di kampung ini setiap hari? Memotong rumput untuk memberi makan ternak, membawa air untuk bertani. Tak ada akhir pekan, tak ada hiburan. Air pun tak cukup. Saat kau berdiri di sebelahnya dan melihatnya menundukkan kepala untuk mencuci sayuran, akan tiba-tiba mengerti. Ia tak mau kawin. Ia menginginkan kehidupan yang berbeda. Aku terus bertanya, lalu apakah kau mau kawin dengan seseorang di pegunungan? Ia menjawab hampir seketika, tidakkah? Tanpa ragu. Tak ada eufemisme. Aku bertanya mengapa. Ia tak banyak bicara. Hanya satu kalimat. Terlalu pahit, hanya 3 kata ini. Tapi kau tak perlu bertanya lagi. Aku kemudian bertanya padanya tentang persyaratan usia. Ia mengatakan bahwa di atas 20 tahun bisa lebih disukai 26-27 tahun. Dengan bercanda aku bertanya, sesuatu sepertiku. Dan ia menatapku dan ia tersenyum. Lalu menggelengkan kepala. Sekarang ini sungguhan. Bukan tak suka, sudah jelas batasannya. Dan inilah yang lebih pedih lagi. Ia pada dasarnya bahkan tak menganggap siapa pun di atas 30.
Aku semacam menghitung. Menjadi muda dan terlihat baik-baik saja. 30 juta sebulan. Tak boleh merokok atau minum. Tak bisa main-main. Aku punya firasat. Ini bukan mencari seseorang. Ini menyaring 99%. Tapi malah makin gila. Kuambil ponselku dan menunjukkan padanya seorang cowok. Berbisnis. Lebih tinggi dariku. Orang tak jelek. Dan inilah masalahnya. Penghasilannya pasti akan memenuhi standar. Kutanyakan padanya, apakah ini boleh? Dan dia melihatnya, lalu mendorong ponsel itu kembali. Mengucapkan sepatah kata, rasanya tak sesederhana itu. Kau tahu artinya. Artinya dia bahkan tidak menginginkan orang yang berkualitas. Pada saat itu saya benar-benar tercengang. Karena kebanyakan orang harus berkompromi antara apa yang benar dan apa yang mereka sukai. Tapi dia tidak melakukannya. Ada asap di halaman. Kakak iparnya sedang memotong babi. Anak berlarian di tanah. Jadi itu saya memperkecil sedikit. Keluarga ini tidak terlalu miskin. Tapi itu pasti tidak mudah. Ayahnya sudah lama meninggal. Ibu menikah lagi. Dia kembali untuk hidup sendiri. Anda hampir tidak bisa melihat keluhan di wajahnya. Tapi Anda bisa merasakannya. Dia tidak ingin tinggal di sini selamanya. Banyak senama dia sudah menikah. Bahkan ada yang punya anak. Konon Anda belum menikah di usia 20 tahun di sini. Tapi dia masih menunggu. Aku mengajukan pertanyaan kepadanya. Begitu banyak orang menambahkanmu, mengapa kau tidak membalasnya? Dia mengatakan bahwa beberapa orang merasa terlalu tua ketika melihat avatarnya. Aku hampir tertawa. Tapi pikirkanlah, kalimat ini sebenarnya sangat realistis. Dia berusia 19 tahun. Dia berhak memilih. Tapi inilah masalahnya. Sekali lagi, kondisinya membuat kebanyakan orang keluar. Kumatikan kamera dan kunyalakan lagi. Pada saat itu, tiba-tiba aku memiliki perasaan yang sangat kuat. Banyak orang melihat ini sebagai kesempatan di depan layar. Tapi baginya, ini adalah permainan, keputusan hidup yang hanya bisa dipilih sekali. Jika kamu melihat ini, izinkan aku bertanya sesuatu. Apakah menurutmu dia realistis atau terlalu mengambang? Di malam langsung, jika itu kau akan memilih dia atau hanya mendayung pergi?